Definisi dari telenursing adalah praktek keperawatan jarak jauh menggunakan teknologi telekomunikasi. Untuk manfaatnya, yang pertama adalah efektif dan efisien dari sisi biaya kesehatan. Pasien dan keluarga dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cukupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Yang ketiga adalah telenursing dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Untuk keuntungan telenursing adalah yang pertama mengurangi waktu tunggu dan mengurangi kunjungan yang tidak perlu. Yang kedua adalah mempersingkat hari rawatan dan mengurangi biaya perawatan. Yang ketiga membantu memenuhi kebutuhan kesehatan dan memudahkan akses petugas kesehatan yang berasal di daerah yang terisolasi. Yang keempat adalah berguna dalam kasus-kasus kronis atau kasus geriatrik yang perlu perawatan di rumah dengan jarak jauh dari pelayanan kesehatan. Untuk kekurangannya, kekhawatiran dengan adanya telenursing ini adalah tidak adanya interaksi langsung perawat dengan klien yang akan mengurangi kualitas layanan kesehatan. Kekhawatiran ini muncul karena beranggapan kontak langsung dengan pasien sangat penting terutama untuk dukungan emosional dan sentuhan terapeutik. Sedangkan kekurangan lain dari telenursing adalah kemungkinan kegagalan teknologi, meningkatkan risiko terhadap keamanan dan kerahasiaan dokumen klien. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi kronis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri meningkat secara tidak normal. Kondisi ini dapat merusak pembuluh darah dan berbagai organ tubuh, terutama jantung, ginjal, otak, dan juga mata. Tekanan darah diukur dalam dua angka. Tekanan sistolik, tekanan saat jantung memompa darah. Dan tekanan diastolik adalah tekanan saat jantung beristirahat. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya berada pada atau lebih dari 140/90 mmHg dalam beberapa kali pengukuran. Hipertensi sering disebut juga sebagai silent killer karena sering tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, dan gagal ginjal. Oleh karena itu, pengelolaan hipertensi meliputi pola makan sehat, olahraga teratur, kondisi tekanan darah, dan minum obat secara rutin sangat penting untuk mencegah komplikasi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi telenursing pada hari ini. Saya Sebastian Asidiki sebagai perawat yang akan memandu diskusi pada hari ini. Bisa perkenalkan identitas Bapak agar dapat saya catat? Nama saya Raffi Judin Rama Maulana, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Demak, 8 Oktober, alamat Demak. Baik Bapak, sekarang kita mulai diskusinya ya. Bisa berikan saya keluhan yang Bapak alami? Belakangan ini saya merasa sering pusing dan kepala terasa berat, terutama pada pagi hari. Saya juga kadang lupa untuk minum obat. Terima kasih atas informasinya Pak. Rasa pusing dan kepala berat ini memang sering dirasakan pada pasien hipertensi, terutama jika tekanan darah tidak stabil.
terkait lupa minum obat, kita akan berdiskusi dengan farmasi untuk solusi terbaik. Selain itu, apakah ada sudah memantau tekanan darah secara rutin di rumah, Pak? Iya, tapi kadang-kadang saya cek tekanan darah, tetapi tidak setiap hari. Baik, Pak. Nanti kita bahas pentingnya monitoring tekanan darah harian. Sekarang saya ingin mendengar dari keluarga Bapak apa yang sudah dilakukan untuk membantu perawatan Bapak. Baik, selamat pagi Pak. Saya selalu mengingatkan untuk minum obat, tapi kadang beliau lupa. Saya juga membantu mengatur pola makan, seperti mengurangi makanan asin, tapi kadang-kadang beliau tetap ingin makan gorengan dan makan makanan yang asin. Terima kasih atas dukungannya, Bapak. Mengingatkan minum obat dan membantu pola makan adalah langkah yang sangat baik. Untuk makanan asin, coba perlahan kurangi penggunaan garam dan gunakan rempah-rempah sebagai penggantinya. Selain itu, pastikan beliau juga melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi. Selanjutnya, mari kita dengarkan dari bagian farmasi terkait pengelolaan obat. Baik, selamat pagi semuanya. Mengenai obat hipertensi, penting untuk diminum secara teratur sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jika lupa satu dosis, minum segera setelah ingat. Kecuali sudah mendekati jadwal dosis berikutnya, maka lewati saja dosis yang terlupa. Selain itu, pastikan obat disimpan di tempat yang mudah diingat. Untuk mempermudah, bisa gunakan alarm pengingat atau kotak obat dengan sekat harian. Jika ada efek samping, seperti batuk atau pusing setelah minum obat, segera konsultasikan dengan dokter atau perawat ya Pak. Baik, terima kasih. Saya akan coba gunakan alarm supaya tidak lupa lagi. Baik, Bapak. Saya ingatkan kembali ya, untuk pengelolaan hipertensi Bapak bisa melakukan yang pertama adalah monitor tekanan darah secara rutin. Yang kedua adalah minum obat secara teratur. Dan yang ketiga adalah mengatur pola makan Bapak dan gaya hidup Bapak. Jika ada pertanyaan atau kendala, jangan ragu untuk menghubungi kami ya Pak. Semoga Bapak sehat selalu dan lekas sembuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak.